Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Banggan Kembang, channel yang akan mengulas semua tentang anis kembang. Masih bersama saya, Eri Andrian tentunya. Oke, mohon maaf sebelumnya buat teman-teman karena saya udah jarang upload video, karena saya memang mengurangi sedikit intensitas saya di dunia perkicauan, khususnya anis kembang, karena istri saya sedang hamil. Jadi saya menitipkan beberapa ekor anis kembang saya di rumah saudara yang kebetulan juga kicau mania. Lalu di rumah tinggal ada beberapa ekor anis kembang saja, ada sekitar 7 ekor anis kembang, dari yang sudah mapan ngerol sampai yang belum apa-apa juga ada. Lalu satu pasang anis kembang yang sudah berjodoh dan terpantau kawin. Lalu yang satu pasang lagi masih dalam tahap awal penjodohan. Ngomong-ngomong masalah penjodohan, dalam video kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya tentang bagaimana caranya menjodohkan anis kembang. Tapi mohon maaf, karena tidak akan saya ulas secara langsung semuanya, karena ini sudah malam, sudah jam 12 lebih. Jadi mungkin saya akan membaginya dalam 2 video yang akan saya upload di waktu yang berbeda, tapi tidak akan lama jaraknya. Oke, simak videonya sampai habis. Inilah tentang bagaimana caranya menjodohkan anis kembang tahap pertama. Bagaimana cara menjodohkan anis kembang? Poin yang pertama ini adalah poin yang sangat penting dan menentukan keberhasilan dalam menjodohkan anis kembang. Apa itu? Jadi poin yang pertama itu adalah anis kembang itu harus berkelamin jantan dan betina. Jadi kalau teman-teman malah menjodohkan anis kembang itu jantan dengan jantan, ya tidak akan berjodoh. Dan sebaliknya, kalau anis kembang tersebut betina dengan betina juga tidak akan berjodoh, malah yang terjadi adalah baku hantam dan saling hajar satu sama lain. Itu yang paling penting. Tapi kalau mungkin teman-teman masih bingung dengan cara membedakan anis kembang yang jantan dan betina, saya sudah mengupload video di video sebelumnya. Itu ada video yang menjelaskan tentang bagaimana ciri-ciri anis kembang jantan dan betina. Silahkan teman-teman tonton videonya. Itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua adalah pastikan anis kembang yang akan dijodohkan itu sudah masuk dalam usia yang mapan atau masa usia yang produktif untuk dijodohkan, akan sampai dikawinkan. Berapa usianya? Untuk usia jantan itu biasanya 3 kali masa mabung, atau ya kalau dibuat gampangnya mungkin 3 tahun lah. Dan untuk yang betina minimal usia 2 tahun lebih lah ya, 2 tahun lebih dikit, 3 tahun kurang ya, sama aja 3 tahunan lah. Itu adalah usia yang produktif dan matang untuk anis kembang dijodohkan. Kenapa harus 3 tahun atau 3 kali masa mabung? Karena di usia tersebut kita lebih bisa mengontrol birahi atau lebih mudah menstabilkan birahi, karena memang benar-benar burung yang sudah masuk dalam usia produktif. Beda kalau kita mencoba menjodohkan anis kembang yang baru lepas trotol atau 1 tahunan lah. 1 tahun kita coba jodohkan, ternyata yang terjadi malah baku hantam. Tapi mungkin ada yang berhasil menjodohkan dengan usia 1 tahun, ada, tapi ya kebanyakan ya mungkin harus di usia yang mapan. Lalu tujuan yang lain apa? Tujuan yang lain juga ketika kita menjodohkan di usia yang sudah mapan atau produktif untuk masa kawin, itu adalah misalnya seperti ini. Contohnya seperti saya memiliki anis kembang jantan yang dulunya masih produktif di gantangan, tapi setelah lambat laun ternyata burung itu masih gacor, tapi sudah mulai nakal di gantangan. Itu mulai, kalau menurut saya mulai cocok dimasukkan ke dalam usia perjodohan. Itu tujuan yang lainnya. Lalu poin yang ketiga itu
pastikan pastikan kalau bisa dipastikan, kalau enggak juga enggak apa-apa, tapi lebih baik dipastikan. Pastikan antara anis kembang yang jantan dan anis kembang yang betina itu punya bulu muda, atau setelah habis mabung jarak 1 bulan mulai kita jodohkan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika nanti di pertengahan penjodohan atau masa perkawinan salah satunya itu masuk dalam kondisi mabung, itu akan sia-sia. Sia-sia dalam arti untuk bertelur ya susah, untuk yang betinanya juga, untuk yang jantannya juga susah untuk susah untuk mau mengawin, ya kan? Karena di kondisi mabung tersebut anis kembang sendiri menguras energinya untuk melepaskan bulu-bulu yang lama dan menumbuhkan bulu-bulu yang baru. Jadi itulah tujuannya kenapa kalau bisa memilih indukan dengan usia mapan dan bulu yang baru. Itu untuk yang poin yang ketiga, dan itu juga menjadikan pengalaman saya ketika saya menjodohkan anis kembang saya yang jantan punya bulu baru setelah mabung dan sudah mulai gacor ngerol lagi dan sudah mulai birahi. Lalu saya jodohkan dengan betina yang punya bulu tua yang sudah kusam dan mulai copot. Ternyata setelah terjadi penjodohan dan terjadi perkawinan, selang 2 minggu lebih sedikit itu malah betinanya masuk ke masa mabung dan merontokkan bulunya, baik itu bulu halus, terus bulu sayap, bulu ekor. Jadi ya saya pisahkan lagi. Lalu si betinanya saya masukkan di sangkar yang berbeda, lalu saya fokuskan untuk mabung, dan pejantannya saya carikan betina yang lain lagi. Itulah tujuannya. Lalu poin yang berikutnya adalah pastikan, ini boleh dipastikan boleh tidak juga, antara jantan dan betina itu sudah birahi. Kenapa birahi? Birahi itu adalah fase di mana burung itu mempunyai hasrat untuk kawin, ya kan? Jadi kalau keduanya tidak birahi bagaimana? Ya kita naikkan birahi secara bersama-sama, baik itu antara anis kembang jantan dan anis kembang yang betina. Betina biasanya kalau sudah masuk ke kondisi yang birahi itu biasanya akan ngelepar dan ngejir, sayapnya dikepakkan lalu bunyi ngejir seperti itu ya. Kalau untuk yang jantan itu minimal sudah ngeplong mau bunyi, terus yang lebih ke atasnya lagi udah mau ngidang itu tubuhnya jadi singset, langsing, berdiri tegak, terus tatapannya seperti melamun seperti itu, lalu dibarengi dengan mengangguk-anggukkan kepalanya, terus setelah itu diiringi dengan bunyi ngerol. Nah itu untuk birahi. Kalau misalkan, kenapa tidak boleh hanya jantannya saja yang birahi? Kalau jantannya saja yang birahi tapi betinanya tidak mempunyai birahi yang cukup untuk menarik si jantan juga, itu juga akan percuma. Yang terjadi malah ketika kita sudah mencoba menjodohkan, mengkontakkan satu sama yang lain, satu dengan yang lainnya, lalu kita satukan betinanya tanpa birahi, yang terjadi adalah baku hantam, atau yang terjadi adalah betina itu diajar oleh si jantan. Tapi kalau mungkin betinanya ya mempunyai birahi yang berlebih, serta jantannya belum terlalu birahi, itu mungkin masih bisa ditoleransi, karena ketika betina itu sudah memang masuki masa puncak birahinya, dia suara ngelepar dan ngecirnya itu bisa menarik birahi si jantannya itu sendiri. Jadi secara tidak langsung ketika betina itu sudah memang benar-benar puncak birahi tapi jantannya belum terlalu birahi, itu bisa menarik si jantannya untuk lebih birahinya lebih tinggi lagi, dan terjadi suatu keseimbangan antara keduanya. Itu masih bisa ditoleransi untuk jika
cuma betinanya saja yang mempunyai birahi yang berlebih. Itu untuk poin yang birahi. Dan ini untuk poin yang terakhir, poin yang keberapa tadi lupa. Ini intinya poin yang terakhir di video part pertama bagaimana cara menjodohkan anis kembang, yaitu poin yang terakhir adalah mendekatkan antara satu dengan yang lainnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah mengontakkan atau memperlihatkan antara satu dengan yang lainnya, yaitu anis kembang jantan dan betina. Caranya seperti apa? Caranya bisa kita menggantung sangkar antara jantan dan betina itu berdekatan, minimal kasih jarak 1 jengkal tangan. Misalnya masih, kalau galak kan tidak langsung mengenai satu sama lain, berarti kan jarak sekitar 1 jengkal tangan atau maksimal setengah meter, agar burung itu masih bisa melihat satu sama yang lainnya. Tapi usahakan ketika kita memang benar-benar ingin menjodohkan, usahakan yang akan kita jodohkan itu tidak melihat burung yang lainnya. Artinya jantan dan betina itu tidak melihat anis kembang yang lain, baik anis kembang jantan maupun betina. Jadi saya pernah menjodohkan anis kembang itu, berharap mana yang akan berjodoh, tapi cara saya salah, yaitu menggantung betinanya di tengah, lalu dikelilingi jantan sekitar 4 anis kembang jantan lah. Yang terjadi malah yang betina itu tidak merespon rayuan si jantan. Jadi ya betina cuman diam saja seperti itu. Itu pengalaman saya. Entah teman-teman kalau mempunyai pengalaman yang berbeda bisa ditulis di kolom komentar ya. Jadi usahakan kalau memang benar-benar ingin menjodohkan pasangan itu ya, pasangan itu saja yang didekatkan. Kecuali kalau memang ketika sudah kita dekatkan tapi tidak mau berjodoh atau terlihat saling serang satu sama lain setelah kita dekatkan selama dengan kurun waktu tertentu, itu baru bisa diganti, entah itu betinanya atau jantannya, pilih salah satu. Kalau kita punya betina satu ya cari jantan yang lain, kalau punya jantan yang lain, kalau jantannya cuma satu ya cari betina yang lain, kalau nggak punya betina ya beli betina yang lain. Intinya seperti itu. Jadi seperti yang saya lakukan ketika saya ingin punya betina yang bagus, misalnya betina yang bagus saya ingin menjodohkan dengan anis kembang ring A dengan spek karakter yang bagus pula, tapi ternyata tidak mau berjodoh ya, jadi saya ganti dengan jantan yang lain, karena waktu itu saya cuma punya betina satu saja. Dan berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk mendekatkan anis kembang itu, baik dari jantan dan betina? Kalau saya dulu itu 3-1 minggu, 3 hari sampai 1 minggu kalau nggak salah, 1 minggu lebih lah. Saya coba dekatkan, tidak hanya dalam ketika menggantung sangkar, tapi ketika memandikan pun, meskipun tidak saya satukan di dalam karamba, tapi ya bergantian. Jadi yang jantan mandi dulu, betinanya di sampingnya dengan sangkar yang berbeda, lalu setelah itu gantian, betinanya yang masuk dalam karamba tapi jantannya di sangkar yang berbeda. Itu pokoknya intinya mendekatkan antara jantan dan betina supaya bisa melihat antara satu sama lain dan mengenal satu dengan yang lainnya. Oke, itu dulu yang bisa saya bahas malam ini, karena ini sudah hampir pagi juga. Mungkin di kelanjutannya akan saya bahas di video yang selanjutnya tentang langsung
prakteknya dengan visualisasi videonya langsung. Nah, bagaimana caranya menempelnya, lalu memandikannya dengan karamba yang terpisah, lalu sampai menyatukan di satu sangkar. Oke, cukup itu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kita bisa belajar bareng di video ini. Di tahap yang pertama ini, ketika kita menemukan kendala, bisa kita bahas sama-sama. Dan jika saya punya waktu, saya akan membalas komentar teman-teman. Tapi kalau saya tidak punya waktu, ya mohon bantuan teman-teman yang sudah berhasil untuk menjodohkan anis kembangnya, bisa membantu saya untuk memberikan jawaban dari komentar teman-teman yang lain. Karena menjodohkan anis kembang itu tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi nanti kita bisa belajar bareng. Oke, saya Eri Andrian pamit. Kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.